Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di paviliun, detak jantung Shen Subing semakin cepat. Dia bergumam di dalam hatinya. Guru, kamu mengatakan bahwa jika Tanyun tidak menginginkan murid ini, kamu akan menikahiku. Jadi kamu harus kembali dengan selamat. Guys, buat yang lupa, guru yang disebutin sama Shen Subing itu adalah Tanyun sendiri. Semoga enggak bingung ya. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, Sugeyu menatap seorang wanita tua dan berkata, "Tetua kedua, kamu pergi dan beritahu tetua ketiga. Biarkan dia membawa gadis suci untuk bersiap menyambut para murid Istana Jiwa Ilahi." Setelah tetua kedua menjawab, dia terbang menjauh dari puncak kenaikan. Melihat kepergian tetua kedua, Sugeyu bergumam di dalam hatinya, Tanyun pasti sudah mati saat uji coba. Ketika Kiner tidak melihat Tanyun kembali dari medan perang para dewa, Kiner akan melupakan Tanyun. Pada saat yang sama, di sebuah istana, Nagong Yukin yang kehilangan banyak berat badannya, dia berlutut di depan seorang wanita tua. Lalu dia memohon, "Tetua ketiga, hari ini adalah hari di mana formasi teleportasi dibuka. Aku mohon biarkan aku pergi. Aku ingin pergi ke puncak kenaikan untuk melihat hasil uji coba. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tanyun." Tetua ketiga segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Gadis suci, tolong jangan seperti ini. Jika bawahan ini membiarkan kamu pergi, kepala istana pasti akan menghabisiku." Nagong Yukin menyeka air matanya dan berkata, "Aku berjanji tidak akan meninggalkan istana. Tetapi kamu pergilah ke puncak kenaikan untuk melihat keadaan Tanyun." Sebelum Nagong Yukin selesai berbicara, suara tua tetua kedua terdengar. "Tetua ketiga, dalam 5 jam lagi, para murid akan kembali dari medan perang para dewa. Kepala istana Zuge memerintahkanmu untuk membawa gadis suci ke puncak kenaikan." Mendengarkan hal itu, Nagong Yukin sangat senang dan terus mendesak tetua ketiga untuk melepaskannya. Ketika tetua ketiga membuka gerbang istana, Nagong Yukin mengeluarkan pedang terbang dan melesat ke arah puncak kenaikan. 4 jam kemudian, Nagong Yukin terbang turun di puncak kenaikan. Jutaan murid membungkuk ke arah Nagong Yukin dan berkata, "Kami memberi hormat pada gadis suci." Nagong Yukin mengangguk. Dia menatap Sugeyu yang berada di atas paviliun. Lalu dia berkata, "Murid memberi hormat pada guru." Sugeyu berkata, "Kiner, bersiaplah untuk menyambut kembalinya para murid Istana Jiwa Ilahi dengan penuh kemenangan." Ketika Nagong Yukin menjawab perkataan Sugeyu, yang ada di pikirannya hanyalah keselamatan Tanyun. Mengenai adik perempuannya yaitu Nagong Roksue, Nagong Yukin tidak khawatir karena dia tahu bahwa para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi tidak akan pernah melakukan apapun padanya. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada gelombang fluktuasi di dalam formasi teleportasi. Itu adalah tanda bahwa seseorang akan keluar. Di atas paviliun, para tetua Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi sangat bersemangat. Di sisi lain, di atas paviliun satunya lagi, Dante Swangsong, Shen Subing dan Shen Suzhen berdiri. Di mata semua orang, sosok ungu keluar dari formasi teleportasi dan segera berubah menjadi pemuda berjubah ungu di puncak kenaikan. Jubah orang itu bertuliskan Sekte Suci Huangfu dan Lembah Awan Es. Jelas dia adalah murid Sekte Suci Huangfu yang merupakan murid divisi berjasa. Orang berjubah ungu itu mengepalkan tangannya, membungkuk ke arah Dante Swangsong dan Shen Subing. Lalu dia berkata dengan keras,
Tan Yun memberi hormat pada kepala sekte dan kepala berjasa. Dan Te Swangsong tertawa keras dan berkata, "Bagus, ini luar biasa." Melihat kembalinya Tan Yun, tubuh Shen Subing bergetar dan kegembiraan memenuhi hatinya. Sugeyu dan Ruan Wuji langsung berdiri. Mereka menatap Tan Yun dan berkata, "Mengapa kamu belum mati?" Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, "Maaf, junior telah mengecewakan kedua senior sekali lagi." Sugeyu dan Ruan Wuji memiliki firasat buruk secara spontan, terutama Ruan Wuji. Dia menatap Tan Yun dengan cemas, lalu dia berkata, "Apa yang telah kamu lakukan pada anakku?" Tan Yun berkata, "Kepala sekte Ruyan, jangan khawatir. Junior ini menyelamatkan putramu seperti saat di tanah abadi." Setelah itu, Tan Yun merasakan ada seseorang yang sedang menatap ke arah dirinya. Dia perlahan melihat ke belakang dan menatap Nanggong Yukin. Sentuhan kelembutan terlihat di mata Nanggong Yukin. Saat Tan Yun menatap Nanggong Yukin, ada rasa sakit yang menggelitik di hatinya. Karena ada Sugeyu di sini, Tan Yun akhirnya menggerakkan bibirnya tanpa bersuara. Melihat bibir Tan Yun yang bergerak, Nanggong Yukin mengetahui sesuatu, bahwa Tan Yun mengatakan, "Aku sudah kembali." Tiba-tiba, air mata memenuhi pipi Nanggong Yukin. Pada saat ini, formasi teleportasi berkedip. Segera, ada 1487 murid divisi berjasa, termasuk Toba Yingying, muncul di belakang Tan Yun. Ada 761 murid divisi jiwa kuno yang dipimpin oleh Tian Xiang. Ada 524 murid divisi jiwa binatang yang dipimpin oleh Zhu Rowlin. Ada 311 murid divisi angin dan guntur. Dan ada 129 murid divisi jimat yang dipimpin oleh Wang Futing Feng. Total semuanya ada 3.212 murid, kecuali Tan Yun, Mu Mengyi, Song Xiao, dan Huang Fuyu. Para murid lainnya membungkuk dan memberi hormat pada Dante Swangsong. Alasan mengapa Tan Yun, Mu Mengyi, Song Xiao, dan Huang Fuyu tidak memberi hormat, karena Dante Swangsong telah memberikan mereka hak istimewa untuk tidak hormat pada siapapun. Ketika Dante Swangsong melihat putrinya yaitu Dante Xianer kembali dengan selamat, dia tertawa dan berkata, "Ini sangat bagus. Dari 5.000 murid yang mengikuti uji coba, ada 3.212 yang kembali dengan hidup. Kepala sekte ini sangat senang." Dante Swangsong melihat bahwa murid divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, divisi senjata, divisi formasi, dan divisi pil tidak ada yang kembali satupun. Sebelum uji coba, kelima divisi itu memutuskan untuk tidak mengikuti perintah Tan Yun. Dante Swangsong sudah menduga bahwa mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Di paviliun, Shen Subing tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia melesat dan muncul di samping Tan Yun dengan penuh niat membunuh. Lalu dia menatap Toba Yingying. Sebagai kepala divisi berjasa, Shen Subing secara alami mengingat semua murid yang berpartisipasi dalam uji coba. Pada saat ini, Shen Subing memutuskan bahwa Toba Yingying bukanlah murid dari divisi berjasa. Shen Subing menduga bahwa Toba Yingying adalah murid Istana Jiwa Ilahi atau sekte abadi yang sedang menyamar. Melihat hal itu, Tan Yun buru-buru membungkuk dan berkata, "Kepala, jika adikku menyinggungmu, tolong maafkan aku." Mendengarkan perkataan Tan Yun, Shen Subing menjadi tahu bahwa Toba Yingying bukanlah musuh. Shen Subing segera tersenyum. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Toba Yingying. Lalu dia berkata, "Jangan gugup, kepala ini tidak mengincarmu." Selanjutnya, Shen Subing melesat dan kembali ke paviliun. Pada saat ini, Sugeyu menemukan bahwa tidak ada satupun dari 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi yang kembali. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat dan berantakan. Lalu dia bergumam di dalam hatinya,
Tidak mungkin, murid Istana Jiwa Ilahi pasti akan kembali. Di sisi lain, Ruyan Wuji dia menatap ke arah formasi teleportasi. Dia berharap putranya akan kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, Ruyan Chen masih belum muncul. Padahal, setengah jam lagi formasi teleportasi akan ditutup. Ruyan Wuji menatap Tanyun dan berteriak, "Tanyun, di mana anakku?" Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Senior, junior ini bisa dianggap telah menyelamatkan Ruyan Chen 3 kali. Mengapa kamu harus berteriak padaku?" Kata-kata Tanyun itu membuat Ruyan Wuji merasa malu. Lusinan tetua sekte abadi yang berada di pavilion juga merasa malu. Menurut mereka, Ruyan Chen adalah orang yang akan menggantikan Ruyan Wuji di masa depan. Namun, berkali-kali dipermalukan oleh musuh. Jika diteruskan, maka sekte abadi akan menjadi bahan tertawaan semua orang di benua hukuman surgawi. Sebelum Ruyan Wuji berteriak lagi, sebuah suara menyedihkan datang dari formasi teleportasi. Kemudian, Ruyan Chen yang terlihat menyedihkan jatuh dari formasi teleportasi. Ruyan Wuji melesat dan memeluk Ruyan Chen. Lalu dia berteriak, "Chener, katakan pada ayah, siapa yang melakukannya? Siapa yang menyakitimu sampai seperti ini?" Ruyan Chen berkata, "Tanyun mengendalikan Tobameng, sehingga Tobameng melukaiku. Kemudian, Tanyun menginjak dan mematahkan lengan kiriku sebelum dia melepaskanku." Ruyan Wuji memeluk Ruyan Chen. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, suatu hari nanti, kepala sekte ini akan menghabisimu." Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangkat bahunya dan tersenyum. Ruyan Wuji berkata, "Anakku, di mana para murid sekte abadi dan para murid dari Istana Jiwa Ilahi?" Semua orang dari sekte abadi dan Istana Jiwa Ilahi, mereka menatap Ruyan Chen untuk menunggu jawaban darinya. Hal yang sama berlaku untuk Dantes Shuangsong, Shen Shubing dan Shen Shuzhen. Karena semua orang tahu bahwa jawaban Ruyan Chen akan menjadi hasil akhir dari uji coba di medan perang para dewa kali ini. Di bawah tatapan semua orang, Ruyan Chen berkata dengan wajah pucat dan air mata, "Ayah, kecuali aku, semua murid dari sekte abadi dan Istana Jiwa Ilahi telah mati." Wajah Ruyan Wuji dipenuhi air mata dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Sugeyu terbang dan muncul di samping Ruyan Chen. Lalu dia berkata, "Di mana 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi?" Ruyan Chen berkata, "Senior Suge, semua murid Istana Jiwa Ilahi dihabisi oleh Tanyun dan murid sekte suci Huangfu lainnya." Sugeyu mengeluarkan seteguk darah dan berkata, "Tidak mungkin semua murid Istana Jiwa Ilahi telah mati. Kepala istana ini tidak mempercayainya." Wih, dan guys, Sugeyu dan Ruyan Wuji yang awalnya bahagia tiba-tiba jadi seperti itu. Ya karena melawan mantan dewa dengan Rana Supreme ya seperti itu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.